Shalom saudara-saudara, apa kabar semuanya? Semua masih baca Alkitab? Amin, masih percaya Yesus? Amin ya. Kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-8. Ibrani 8 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ibrani 8 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Alkitab catat begini. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam apa saudara? Akal budi mereka dan menuliskannya dalam apa saudara? Hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh apa saudara? Belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudara, kalau kita mau berkata jujur sebagai orang-orang Kristen, seringkali Alkitab yang ada di tangan saudara dan saya membuat kita bingung. Kalau kita mau berkata jujur. Kenapa? Karena begini. Di dalam Alkitab saudara dan saya ada dua perjanjian, lama dan yang baru. Dan seringkali dua perjanjian ini mengatakan dua hal yang berbeda. Contoh, di perjanjian lama Tuhan merestui balas-balasan, bunuh-bunuhan dan perang-perangan. Betul apa betul? Alkitab kita sama kan? Di perjanjian baru yang Yesus suruh saudara dan saya, katanya kita harus ngampunin orang lain dan berbuat baik untuk orang-orang yang aniaya kita. Lalu kita mulai bingung, Tuhan ikutin yang mana nih? Kayaknya ngebales suami jauh lebih enak daripada harus ampuni dia. Toh Tuhan catat kok di perjanjian lama. Ya, Tuhan ikutin yang mana nih? Kayaknya ngebales istri jauh lebih enak daripada harus terus berbuat baik sama dia. Dan saya percaya semua saudara yang hadir pada siang hari ini sudah pada tahu bahwa di perjanjian lama Tuhan merilis sebuah hukum, namanya hukum Taurat. Ditulisnya di atas dua loh batu, ada 10 peraturan, don't do this, don't do that. Nah ternyata ayat-ayat yang baru saja kita baca, ternyata ada hukum yang baru, yang ditulisnya bukan di atas batu lagi, tapi di dalam akal budi dan di dalam hati setiap saudara dan saya. Lalu kita mulai bingung lagi, we got confused. Nah saudara, karena waktu siang hari ini, saya harus yakinkan saudara, percayalah, semenjak Yesus mati di atas kayu salib, Yesus membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Lumayan yang amin satu. Kita mundur ke Ibrani 7 dulu karena mata saudara mulai sadis lihat saya. Ibrani 7 ayat 18 dan 19. Ibrani 7 ayat 18 dan 19, memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu, apa saudara? Dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Ayat 19, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Jelas bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan yang mengatakan bahwa hukum Taurat sama sekali tidak membawa saudara dan saya kepada kesempurnaan. So, jadi orang Kristen jangan pretending sempurna. Jangan pura-pura sempurna. Jangan main drama sok-sok sempurna. Dan jangan nuntut orang lain untuk sempurna. Karena kita nggak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma Tuhan Yesus. Makanya batal, nggak berguna lagi, makanya di cancel. Bahasa lainnya dianulir, oke? Nah tapi mungkin di antara saudara ada yang mulai mengingat perkataannya Yesus. Karena Yesus sekali pernah ngomong begini, barang siapa yang kurangin 1 titik aja dari hukum Taurat, dia akan duduk di tempat paling rendah di sorga. Saudara pernah ingat Yesus ngomong seperti itu? Supaya nggak bingung kita lihat ya, Matius 5 ayat 19, coba kita lihat. Matius 5 ayatnya yang ke-19. Ya. Yesus bilang begini. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain,
ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Benar sekali Yesus mengatakan hal ini dan sangat bertolak belakang dengan Ibrani yang baru saja kita bahas. Sangat kontradiksi. Nah saudara, ternyata Yesus mengatakan hal ini, ternyata Yesus punya reason. Dan saya berdoa sampai kapanpun saudara ingat reasonnya. So sekarang catat dalam hati saudara. Yesus mengatakan hal ini karena selama Yesus hidup, saya ulang, karena selama Yesus hidup, Yesus harus tunduk dan takluk sama hukum yang lama. Kitab Galatia mengajarkan hal ini. Ya, kita nggak ada waktu membahas kitab Galatia. Ya, tapi Yesus memang selama hidupnya dia harus tunduk sama hukum Taurat. Sampai kapan? Sampai tiba hari dia melakukan korban penebusan. Dari atas kayu salib dia batalin yang lama. Dari atas kayu salib dia kasih yang baru buat saudara dan saya. Rasul Paulus adalah seorang yang paling ngerti soal perjanjian yang baru. Mantan ahli Taurat soalnya. Udah ahli Taurat, dia masuk dalam Dewan Taurat. Dewan Taurat ngapain kerjanya? Saudara mesti tahu, hukum Taurat dikasih sama Tuhan ada 10. Ditambahin 500-an aturan baru sama Dewan Taurat. Isinya manusia semua. Ya, ahli-ahli Taurat. Salah satunya generasi paling baru namanya Saulus. Dan waktu dia dilawat sama Tuhan Yesus, dia berubah namanya jadi Paulus. Dan dia mengajarkan pengajaran Yesus dengan luar biasa. Ya, ini orang pinter banget. Karena syarat jadi ahli Taurat, saudara mesti tahu, salah satu syaratnya aja, mesti hafal kitab Kejadian sampai Ulangan. Luar kepala. Hari ini kita Alkitab di luar kepala kan? Ahli Taurat Kejadian sampai Ulangan loh. Mesti hafal luar kepala banget. So waktu dia udah jadi Rasul Paulus, dengan jelas dia katakan buat gereja di Efesus. Coba buka sama-sama Efesus 2 ayatnya yang ke-15. Efesus 2 ayatnya yang ke-15. Alkitab bilang begini, sebab dengan apa saudara? Matinya, korban penebusan ya, sebagai manusia inya huruf besar, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini dia yang 500-an tadi ya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saya rasa ayat ini cukup jelas, nggak perlu diperjelas lagi. Bahwa semenjak Yesus mati di atas kayu salib, Yesus sendiri yang batalin hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Oke? Itu kalau di Indonesia, Presiden Indonesia punya hak, namanya hak prerogatif. Hak prerogatif digunakan Presiden Indonesia kalau Presiden sudah mengeluarkan keputusan atau kepres, tiba-tiba Presiden mau edit atau mau di-cancel. Presiden pakai hak prerogatif, Tuhan juga sama. Tuhan yang ngeluarin hukum Taurat, tiba-tiba dia yang batalin, itu hak prerogatifnya Tuhan. Kalau saudara masih nggak ngerti juga, nanti di surga tanya aja sendiri ya. Tuhan dulu kenapa sih dibatalin ya? Tanya aja sendiri ya. Nah sampai di sini yang sudah agak-agak ngerti katakan amin dulu. Nah gini, masalah terbesar sekarang orang-orang Kristen bukan soal ngerti atau nggak ngerti. Tapi masalah terbesar orang-orang Kristen adalah begini, kita tahu ada yang baru, kita tahu loh. Kita tahu banget ada yang baru. Tapi tanpa kita sadari, kelakuan kita, hubungan kita sama Tuhan, hubungan kita sama sesama, kita pakai cara-cara dari hukum yang udah di-cancel. And that's our biggest problem as Christians. Masalah besar banget nih. Itu sama aja saudara dan saya, kita masukin anak-anak kita di sekolah dasar yang kurikulumnya udah dibatalin sama Pedanka. Apa yang terjadi kira-kira sama anak-anak kita? Nggak maju-maju, nggak ada pengalaman baru, di situ-situ aja terus. Nah siang hari ini kita harus mulai ngecek loh. Kalau kekristenan kita udah cukup lama, tapi kayaknya di situ-situ aja terus, jangan-jangan saya hidup di kurikulum yang udah dibatalin. Saya hidup di hukum yang udah di-cancel.
Itu sama aja saudara, saya tawarin semua tiap saudara ini, saya tawarin TV paling baru full HD. Hah? Saya tawarin saudara, saudara mau nggak ini gratis dari Jesse Lantang? Saudara nolak. Nggak mau pak, kaget dong saya. Loh ini gratis, paling baru. Nggak mau pak. Loh kenapa? Saya masih ada TV black and white di rumah. Itu sama aja kayak begitu. Tahu ada yang baru, tapi tanpa kita sadari, kita lebih senang hidup di hukum yang udah di cancel. Nah 22 tahun saya belajar, saya menemukan ada 3 alasan. Kenapa banyak orang Kristen lebih senang hidup di hukum yang batal. Yang pertama, hukum Taurat menjanjikan keuntungan jasmani buat para pembacanya. Itu dicatat sepanjang kitab Keluaran 20 sampai Ulangan pasal yang terakhir. Saudara akan sering menemukan kalimat yang bunyinya begini. Jika engkau mendengar dan melakukan firman Tuhan, kamu dapat ini, kamu dapat itu. Dan dapat ini itunya kalah loh orang Betawi. Tahu orang Betawi? Ya, orang yang paling banyak punya tanah di Jakarta. Ya, di hukum Taurat dapat ini itunya dapat gunung, ngeri loh. Saudara dikasih gunung Semeru coba gimana? Hah? Dapat bukit, dapat daerah situ, dapat daerah sini, ngeri-ngeri mainannya. Jasmani itu dipuasin banget. Makanya sekarang banyak banget orang Kristen kalau datang kebaktian, ikut pelayanan, motifnya jelek. Motifnya pengen ngeruk keuntungan jasmani. Dan kita mulai menyamakan Tuhan Yesus, menyamakan gereja kayak Gunung Kawi. Bedanya cuman kita lambangnya salib, Gunung Kawi pohon. Tapi motif orang-orangnya sama semua, pengen ngeruk keuntungan jasmani. Dan hubungan kita sama Tuhan jadi hubungan perdagangan. Ya, kalau untung saya datang pak. Kalau untung saya komitmen pak. Kalau untung saya akan memberi lebih banyak. Tapi kalau rugi, tunggu dulu ya pak. Belum bener nih. Kita jadi begitu. Yesus di perjanjian baru pernah menjanjikan keuntungan jasmani. Yang Yesus janjikan buat saudara dan saya, ya, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan buat kamu. Ternyata yang dijanjikan sama Yesus adalah keuntungan rohani, bukan jasmani. Dan saya percaya kalau rohani kita untung, jasmani akan mengikuti. Maka semua akan ditambahkan, gitu kan? Jangan dibolak-balik, jangan. Hah? Dan ingat, tambahan itu bahasa lainnya bonus. Ya, tambahan bahasa lainnya. Bonus itu begini, beli laptop dapat muk. Beli mobil dapat payung. Payung itu bonus, muk itu bonus. Yang dibawa ke bengkel mobilnya, bukan payungnya. Tapi sadly speaking, banyak banget orang Kristen fokusnya sama bonus. Waktu udah lihat bonus, jangan dirubah fokusnya. Apapun bonusnya tetaplah kejar keuntungan rohani. Amin saudara-saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa banyak orang lebih senang hidup di hukum yang sudah di cancel? Hukum Taurat punya matematika sangat-sangat linear. Saudara tahu linear? Linear itu ilmu pasti. 2 tambah 2, 4. Yang jawab 3,9 gak lulus. Karena dia ilmu pasti. Ya, tanggal ulang tahun kita itu ilmu pasti. Tanggal ulang tahun kita kalau di SIM, KTP, paspor beda-beda, masalah kita kemana-mana. Dan matematikanya hukum Taurat itu linear banget, pasti banget. Baik disayang Tuhan, jahat dihukum sama Tuhan. That's it. Udah pasti kayak begitu. Makanya sekarang banyak banget orang Kristen ngerasa begini. Kalau ada berkat Tuhan, oh berarti saya baik. Hei. Saudara, tolong ingat, dirubah cara mikirnya. Waktu usaha saudara diberkati, bukan karena saudara yang baik loh. Ya, tapi yang baik itu Tuhan Yesus yang baik buat saudara. Bukan karena kebaikan kita, bukan. That's just His favor towards us. Itu favor dari Tuhan, makanya usaha saudara berhasil. Bukan karena kita baik, terus Tuhan punya anak emas. Bukan. Lalu waktu terjadi sesuatu yang buruk, kita ngerasa kita jahat. Saya bikin apa ya? Terintimidasi.
Banyak kan orang Kristen kayak gitu. Keselak duri ikan, elu sih gak kebaktian tadi. Mulai gitu-gitu kita. Kita mulai nyalain diri sendiri dan nyalain orang lain. Karena matematika di sini kita salah makainya. Saudara pernah lihat matematika perjanjian baru? Semua pernah lihat pasti, cuman saudara gak pernah mikirin. Matematika perjanjian baru 5 tambah 2 sama dengan 5.000 surplus 12. Ini matematika dari mana? Di Gramedia kagak ada. Orang sepinter manapun gak akan ketemu sama dengannya di mana. Juara kelas sekolah ngetop manapun gak akan ketemu sama dengannya di mana. Gak akan. Gak cuman itu, ada bukti berikut. Pernah baca cerita Yesus, janda masuk ke bait Allah ngasih 2 peser uang? Waktu Yesus ngelihat pemandangan itu, komentarnya Yesus begini, itu persembahan paling besar. Loh, ngitungnya gimana? Hah? Kalau Yesus kepala cabang bank hari ini dipecat pasti Yesus. Kok nasabah paling kecil dibilang paling gede? Coba donatur-donatur yang sudah nyumbang jutaan dolar hari itu, tersinggung sama Yesus? Enak aja tuh gondrong, gue udah ngasih jutaan dolar. Dibilang janda itu paling gede. Marah pasti orang-orang, gak suka pasti ngeliatnya. Bukti berikut, pernah baca perumpamaan tentang pengerja kebun anggur? Ada yang datang pagi, datang siang, datang sore. Dibayarnya? Melanggar undang-undang tenaga kerja. Yang paling gak jelas hitungannya adalah sebelah kanannya Yesus di atas kayu salib. Gak jelas. Orang zaman dulu kalau sampai disalib, dia bukan maling Indomaret. Dia penjahat kakap, ngebunuh orang, perkosa orang, ngerampok, nyuri, ya, bobol bank dan lain sebagainya. Jahat banget nih orang, disalib. Disalib, udah mau mati, cuman ngomong satu kalimat mas sebelahnya, masuk surga lo. Mending ngomongnya apa? Ngomongnya biasa aja, ingat gue dong, cuman gitu dong. Iya kan, Alkitab kita sama ceritanya gitu kan. Tiba-tiba dia bareng-bareng Yesus di Taman Firdaus. Saya menemukan matematika perjanjian baru, bukan linear lagi. Tapi matematikanya perjanjian baru adalah apa yang gak pernah didengar, gak pernah dilihat, gak pernah timbul dalam hati. Justru Tuhan akan kasih untuk orang-orang yang sayang sama dia. Jadi tugas saudara dan saya hari ini adalah sayang sama Tuhan. Kalau sayang sama Tuhan berarti benci dosa. Susah amat ngomongnya. Kalau sayang sama Tuhan berarti tinggalin seling. Sayang sama Tuhan berarti stop beli DVD baja. Makin berkurang suaranya. Sadar gak sih saudara? Waktu saudara dan saya kita gak bisa datang ke gereja. Kita lupa baca Alkitab. Sadar saudara, Tuhan Yesus tetap sayang sama saudara? Tapi waktu saudara mulai rajin kebaktian, saudara mulai komit belajar firman Tuhan, itu tandanya saudara semakin sayang sama Tuhan Yesus. Dan orang yang semakin sayang sama Tuhan, apa yang dia gak pernah lihat, Tuhan akan kasih buat kehidupannya. Yang kedua, yang ketiga, kenapa banyak orang Kristen lebih senang hidup di hukum yang batal? Hukum Taurat menyeret banyak orang percaya. Supaya kita jadi orang-orang yang instan, tapi diproses gak mau. Kita senangnya yang instan-instan, yang cepat-cepat. Ya, di under hukum Taurat gitu kan, bertobat sekian menit, lihat itu. Bertobat sekian detik, lihat ini, cepat semuanya. Well, saya harus kasih tahu saudara, Tuhan Yesus di perjanjian baru gak mainan instan lagi. Karena terbukti semua yang instan merugikan penggunanya. Mie goreng instan, coba makan tiap hari, godek tuh perut lama-lama. Godek, ya. Acara-acara idol, pernah nonton? Instan. Dalam 8 bulan ini penyanyi se-Indonesia langsung tahu. Tapi saudara ngeh gak? Waktu acaranya selesai, penyanyinya ikut selesai. Kita lihat mukanya, siapa nih ya? Kayak pernah lihat, itu idol tahun sekian, udah lupa kita. Karena terlalu instan, beda sama penyanyi zaman dulu. Mau suara air, datang ke sungai, bawa mikrofon. Mau suara burung, masuk ke hutan, bawa mikrofon.
Mereka punya apa yang disebut dengan fighting spirit. Fighting spiritnya luar biasa. Dan sampai hari ini mereka semua masih ada dan dapat julukan legends. Daya juangnya tinggi. Nah itu Tuhan Yesus pengen lihat itu dari saudara dan saya. Makanya kita diproses. Ya, nggak ada yang luput dari proses, yang hidupnya enak-enak, lurus-lurus, nggak ada. Semua harus lewatin proses. Nah, yang menentukan adalah sikap kita waktu lagi diproses. Oke? Enakan yang mana coba? Langsung dapat rumah pribadi? Atau kita kos-kosan dulu, kos-kosan pindah kontrakan, kontrakan pindah-pindah, Wiyung, Rungkut, Mojokerto, wih berat banget kayaknya hidup, ya. Tiba-tiba satu hari dapat rumah pribadi. Enakan yang mana? Yang jawab kos-kosan sok Kristen. Saya tanya enakan yang mana? Ya enak langsung dapat dong. Tapi kalau kita lewatin kos-kosan, kontrakan, tiba-tiba dapat rumah pribadi. Dewasa gak kita? Nah itu yang Yesus mau. Gak kegedean kepala, pakai helm Gojek masih cukup. Karena kita ngerti kerja keras itu apa, kita ngerti nabung itu apa, kita ngerti. Jadi ngerti. Masih ingat doanya Rasul Paulus? Sama di gereja Efesus, doanya terkenal banget. Bagi dia yang sanggup melakukan jauh dari yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Oke? Berarti begini, waktu saudara minta mercy, tiba-tiba dapatnya Grand Max itu udah jauh. Coba, gimana tadi ayatnya? Bagi dia yang sanggup melakukan jauh dari yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Yang kita doakan dan pikirkan mercy kan? Tiba-tiba dapatnya Grand Max, berarti Grand Max sudah jauh. Nah gitu kalau terjemahin firman Tuhan. Kok Tuhan gitu mas saya? Saya kan mintanya mercy. Kak mintalah maka kau akan diberikan. Enggak, Tuhan gak jahat. Tuhan tahu yang terbaik. He knows best. Dia lihat kok dari atas, dikasih mercy, belagu nanti bini lo jadi 2. Hah? Lagunya jadi selamat tidur kekasih gelapku. Hah? Suami lagi kerja, kamu main sama berondong. Grand Max dulu. Tuhan tahu yang terbaik. Makanya kalau ada masalah, mengucap syukurlah sama Tuhan. Kalau ada masalah berarti saudara mau naik kelas. Wah aminnya makin berkurang, terus matanya kayaknya, amin. Teh dimasukin gula manis nggak? Enggak, dia manis kalau diaduk. You talking with the chef here. Kalau nggak diaduk, gulanya ngendep di bawah. Ya, itu teh mesti diguncang baru dia manis. Kalau hidup saudara dan saya Tuhan izinkan ada goncangan, bukan Tuhan jahat. Tuhan hanya mau mempermanis hidup saudara dari sebelumnya dan dari sebelumnya. Ini nggak disuruh ngomong amin, ngomong sendiri, jauh lebih bagus. Saudara, itulah 3 alasan kenapa banyak orang Kristen lebih senang hidup di hukum yang batal. Sekarang, saya jadi teringat sama sebuah kasus yang cukup terkenal. Ya, kasus ini terkenal banget. Wanita yang tertangkap basah berzinah ada di Yohanes 8, gak usah dibuka. Ya, yang saya heran gini, kok ceweknya doang yang ditangkap? Karena setahu saya perzinahan di Jakarta 2 orang, di Surabaya? Oh 2, sama ya, oke. Di Alkitab cuman wanitanya doang, lakinya kemana? Dan yang nangkep wanita ini adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bayangan saya, mungkin lakinya is one of them. Jadi dilindungi sama teman-teman, sini. Hah, pergi aja loh, pergi, ngekos aja di luar negeri. Ya, mungkin dilindungi sama teman-teman. Cerita apa tuh ya? Saya lupa ada cerita itu. Ya. Nah, menurut hukum Musa, kalau ada orang ketangkep basah, nggak berzina aja loh, membunuh, mencuri, dia nggak perlu pengadilan. Langsung apa saudara? Hukum mati di TKP. Paling sering dilemparin batu. Perobek-robek mukanya, ngeri banget. Tapi sebelum dihukum mati, ini ahli Taurat sama orang Farisi, mereka ngelihat ada Yesus nggak jauh dari TKP. Diseret ke dekat Yesus. Ya, wanita ini pokoknya udah dipermalukan setengah mati lah.
Sampai depan Yesus mereka mulai demonstrasi. Menurut hukum Musa, wanita ini harus dirajam karena ketangkep basah berzinah. Saudara ingat Yesus ngapain? Yesus nunduk, tiba-tiba dia tulis-tulis. Banyak orang bertanya, apa sih yang dia tulis? Banyak yang menjawab gini, yang ditulis nama demonstran. Loh, bisa nunduk seminggu dia loh. Hah? Tega amat. Well, ternyata Yesus nunduk dan tulis-tulis, ternyata Yesus ngasih kode ke para demonstran. Ingat ini baik-baik. Yesus kirim bahasa isyarat ke para demonstran. Karena lantainya halaman bait Allah ini terjadi di halaman bait Allah. Lantainya bait Allah, halamannya bait Allah itu bukan tanah kayak lapangan sepak bola, bukan. Tapi lantai halaman bait Allah adalah cobblestone. Itu batu itu. Ya, batu. Jadi ternyata Yesus lagi kirim bahasa isyarat. Apa isyaratnya? Isyaratnya begini. You wanna talk about the law? Mau bicara soal hukum? Well, I am the law. Saya yang tulis itu hukum di atas batu yang kalian pelajari. Itu kodenya. Abis dia begitu, dia berdiri dan dia jelas ngomong. Yang gak pernah bikin dosa, lemparin dia duluan pakai batu. Diem demonstran. Mereka mulai pergi satu persatu. Ya, mereka diem gak pakai water cannon dan gas air mata loh. Cuman diomongin gitu, diem. Pergi satu persatu mulai dari yang tertua. Abis tinggal berdua dengan Yesus. Saya mulai membayangkan, pergi semua nih. Wanita ini bukan lega. Tapi wanita ini semakin takut. Kenapa? Karena dia pasti di benaknya begini. Kalau ada orang yang punya hak untuk hukum mati saya, pasti ini dia orangnya. Karena yang lain pergi, dia enggak. Betul dong? Dia stay. Tiba-tiba Yesus kasih 2 pertanyaan yang orang Jakarta bilang nadanya basa-basi banget. Ingat kan pertanyaan pertama? Bu, pada kemana mereka? Lo jelas sudah pada pergi kok. Orang basa-basi gitu kan. Tidakkah mereka menghukum kamu? Lo jelas masih hidup kok. Tapi ternyata 2 basa-basinya Yesus. Yesus pengen kasih rasa aman buat wanita itu. Karena ini situasi lagi tegang. Dan wanita ini semakin takut, kelihatan. Ya, kebutuhan kaum wanita dari dulu sampai kapanpun adalah kebutuhan akan rasa aman. Amin suami-suami? Nggak ngerti ya? Kita mesti ngopi kayaknya ya. Men's talk. Kaum wanita gitu, bapak-bapak. Kalau kita telepon mah gaji udah masuk ya. Oh thank you ya Pak, tenang langsung. Nanti mau masak apa? Langsung gitu. Ini bukti bahwa mereka butuh rasa aman. Makanya Yesus kasih dia rasa aman dulu. Baru Yesus ngomong yang real. Yesus ngomong gini, aku juga tidak hukum kamu. Ulanglah dan jangan bikin dosa lagi. Kok dilepas? Orang yang isi kepalanya 2 tambah 2 4 gak terima pasti lihat scene itu, lihat pemandangan itu. Kok dilepas? Dihukum dong, biar kapok. Dihukum dulu dong. Tapi coba saya ingin mengajak saudara lihatlah dari angle wanita itu. Seorang yang sadar diri, dirinya seharusnya mati. Tapi tiba-tiba dilepas gitu aja. Gak perlu bayar, gratis, gak ada komisi-komisian. Gratis, dilepas aja suruh pulang. Saya yakin wanita ini sampai di rumah pikirannya bukan peristiwa di hotel barusan. Tapi sampai di rumah pikirannya berubah. Klik siapa sih rambut panjang barusan? Saya akan percaya sama dia, saya akan ikutin dia mati-matian. Dia lepasin saya hidup-hidup. Nah saudara, inilah hukum yang dikerjakan Yesus dari atas kayu salib. Yang namanya hukum kasih karunia. Saudara gak lupa kan, kita seharusnya udah mati loh. Tapi masih ada napas di hidung sampai hari ini. Masih bisa kebaktian di GSJS jam 2 siang. Masih bisa makan, pencernaan lancar, tidur nyenyak, usaha lancar, karir masih lancar, anak-anak tumbuh sehat, bahagia. Itu semua karena kasih karunia dari Tuhan. It's all by His grace. Pertanyaannya, yang mau disombongin tuh apa? Mau nyombong gimana coba kita?
Semua yang kita dapetin bukan karena kebaikan kita. Semua yang kita dapatkan karena Tuhan Yesus baik. Nah, makanya saya ingin mengajak saudara-saudara di kebaktian jam 2 ini. Mulai stop jadi ahli Taurat. Jadilah ahli kasih karunia. Stop nunjuk-nunjuk keluarga saudara. Kalau ada yang masih belum mau datang kebaktian, jangan ditunjuk-tunjuk. Mulai showing love. Dirangkul. Ajakin ngopi. Itu dong. Gereja panggilan tertinggi bukan menyelenggarakan kebaktian dan KKR. Tapi panggilan tertinggi orang Kristen adalah menyelenggarakan kasih karunia. Yesus sudah pesan kan, supaya seluruh dunia tahu kamu adalah anak-anakku. Kalau kalian saling mengasihi. Mahatma Gandhi pernah ngomong begini, ini fans beratnya Yesus tapi dia kecewa sama orang Kristen. Dia pernah ngomong gini, kalau seluruh dunia harus mata ganti mata dan gigi ganti gigi, maka seluruh dunia akan buta dan ompong. Betul sekali. Makanya kalau saudara lagi sakit hati datang ke kebaktian jam 2, lepaskan kasih karunia. Lepaskan pengampunan. Cara balas dendam terbaik di dunia adalah melepaskan pengampunan. Gak ada cara yang lain, mau balas-balasan gak selesai. Panggil preman gak selesai. Lepaskan pengampunan. Biar Tuhan yang menyelesaikan. Stop menghakimi orang lain. Stop. Kalau kita ahli kasih karunia, kita nggak akan hakimin orang lain. Saya udah capek ngelihat sesama Kristen hakimin sesama kita yang masih ngerokok. Tapi yang hakimin masih makan babi juga. Bedanya di mana? Merokok merusak bait Allah Pak. Makan babi juga podoae. Hakimin yang ngerokok tapi minum teh botol 3 botol per hari, sama juga bohong. Hakimin yang ini tapi gak pernah olahraga, sama juga bohong. Kita gak menjaga bait Allah itu namanya. So we all fall down. Kita semua udah jatuh. Kita ada sebagaimana kita ada, cuman karena kasih karunia Tuhan. Nah, tugas saudara dan saya sekarang, jadilah orang Kristen yang tahu diri. Jangan take it for granted, because grace is not license to sin. Kasih karunia bukan izin untuk saudara dan saya bikin dosa, bukan. Jangan take it for granted. Anak saya yang nomor 2 namanya Pangeran. Waktu dia masih kecil, sekarang dia udah 18 tahun. Ya, kakaknya udah 21. Kok gak percaya gitu sih kayaknya? Ya, Pangeran udah 18. Waktu dia masih kecil, saya suka ajak dia ke rumah mama saya. Dan setiap saya lagi ngobrol sama mama saya, Pangeran selalu naik sepeda di luar. Nah, satu hari Minggu itu, dia lagi naik sepeda, tiba-tiba dia teriak dari luar, "Daddy!" Ada echo tuh kayak di belakang. Nada teriaknya bukan ngajakin main. Nada teriaknya minta tolong. Saya langsung keluar, lari keluar, sampai di luar ternyata Pangeran, sepedanya itu ban depannya di kirinya got, ban belakangnya di kanannya got. Dan kalau dia lepas tangannya, Pangeran akan jatuh ke dalam got. Gotnya bukan air, batu-batu. Dan waktu dia lihat saya, dia cuma memelas bilang gini, "Dad," gitu doang. Menurut saudara saya ngapain? Tolong, yakin banget ya, tolong. Kok sering gak yakin kalau Bapak di surga bisa tolong? Tolong ya. Saya gak mungkin gini kan, "Pangeran tunggu dulu, Daddy mau telepon guru kamu dulu." "Dad tolong, Dad tunggu dulu." "Bu, Pangeran minggu kemarin ada yang gak bikin PR gak?" "Oh ada Pak, bahasa Inggris dia gak bikin." "Oh oke Bu, terima kasih banyak infonya." "Pangeran kamu naik sendiri ya." "Kenapa Dad?" "Kamu gak bikin PR soalnya." Saya gitu. Waktu lihat dia memelas manggil saya, semua nilai raportnya hilang di kepala saya. Semua piring yang dipecahin dia hilang di kepala saya. Semua nakal-nakalnya dia sama kakaknya hilang di kepala saya. Saya lari ke situ, Pangeran saya angkat, dia selamat, sepedanya yang masuk ke got. Dia selamat. Minggu depan kita balik ke rumah mama, Pangeran naik sepeda lagi. Tahu apa yang dia buat? Dia jauh-jauh dari got itu.
He know he got saved. Kalau pangeran yang anak kecil bisa tahu diri, seharusnya kita yang dewasa lebih tahu diri sama Tuhan. Kalau udah diselamatin, jangan, kalau udah diampunin, jangan ulang salah yang sama. Kalau kita ngulangin salah yang sama, itu namanya doyan. Bukan kebetulan, bukan gak sengaja, doyan udah. Well, karena kita harus sudahi, saya akan memberikan saudara dessert sebagai penutup. Dessert ya, enak nih dessertnya. Saudara dan saya harus menerima kasih karunia sebagai hukum. Oke? Karena banyak orang hari ini suka ngajarin kasih karunia ngawur. Ya. Hukum di dalamnya ada dua kacamata, de jure sama de facto. Hukum. De jure ini bahasa sederhana banget. De jure pengakuan, de facto artinya fakta. Makanya ada negara punya masalah hukum. Ya. Secara pengakuan mereka diakui. Mereka negara kok, mereka negara. Tapi secara de facto mereka tinggal di atas tanah negara orang lain. Makanya mereka punya masalah hukum. Oke? Nah, kita harus menerima kasih karunia sebagai hukum. Kasih karunia. Siapa vokalis kita? The soloist singer? Who's your name? Eliezer. Oke, boleh pinjam namamu? Pinjam ya. Misalnya Eliezer punya utang 3T. Yang minjemin 3T bebanin dia bunga. Lalu gajinya Eliezer tiap bulan 25 juta. Saya mau tanya sama saudara. Sampai Eliezer meninggal, utangnya lunas gak? Dia bangkit lagi, mati lagi, bangkit, mati, bangkit 3 kali. Utangnya lunas juga gak? Lebay banget gue nih ya. Gak tahan soalnya bunganya. Akhirnya Eliezer depresi. Dia stres duduk di CW Mall Surabaya. Ya, duduk di Domi Deli. Duduk lagi stres, tiba-tiba teman baiknya lewat, namanya Jesse Lantang. El, apa kabar lo? Gitu. Lalu dia bilang gini, Jess, gue lagi stres. Kenapa? Utang gue 3T plus bunga. Hah, kaget teman baiknya. How come? Saya langsung duduk. Coba tell me, ceritain. Dia mulai cerita. Dia cerita dari A sampai Z. Abis dia cerita, hati saya tergerak oleh belas kasihan. Saya langsung bilang gini, El, WhatsAppin nomor rekening lo. Dia WhatsAppin, saya langsung M-banking. Bukan bunganya tok loh. Bukan setengahnya. Tapi semuanya 3T plus bunga. M-banking, beleduk handphonenya. Buem. Tapi sebelum beleduk saya sempat lihat ada tulisan M-transfer berhasil. Baru dia berasap. Kebanyakan nonton film gue nih. Saya mau tanya sama saudara. Utangnya Eliezer udah beres apa belum? Udah, kok berubah? Sudah, belum. Jawaban yang benar adalah tergantung lihat dari mana. Secara de jure, udah punya duit belum? Udah dong, M-transfer berhasil. Udah punya duit. Tapi secara de facto, Eliezer hari Senin besok mesti ke bank and do the transfer. Baru lengkaplah sudah rencana penyelamatan dari his good friend. Kekristenan juga sama. Kasih karunia terimalah sebagai hukum. Karena banyak orang Kristen hari ini ngajarin atau terima kasih karunia cuman setengah, de jure doang. Tuhan sayang sama pendosa, betul. Tuhan sayang sama orang gay, betul. Semua saya setuju. Tuhan sayang sama yang lagi Buffalo Gathering, betul. Tahu Buffalo Gathering? Kumpul kebo, nah itu bahasa Indonesianya. Ya. Salah banget kayaknya ya. Tuhan sayang sama pendosa, betul, tapi de jure. Ya, saudara tahu di Jakarta ayat favorit pendosa yang aji mumpung makasih karunia? Ayat favorit mereka gini, kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Jadi saya tetap begini gak apa-apa, udah selama-lamanya saya dikudusin. De jure.
De facto ada ayatnya, kejarlah kekudusan. Itu de facto. Jangan setengah terima kasih karunia. Jangan cuma separoh. Ayat favorit saya soal de facto di perjanjian baru, Filipi 2 ayat 12. Gak usah dibuka, percaya aja sama saya. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya senang bahasa Inggrisnya. We need to work out for our salvation. Pakai istilah work out, bukan work for. Work out itu istilah yang terkenal ada di mana? Fitness. Semua yang hadir siang hari ini perutnya six pack? Kok pada lihat ke bawah? Saudara, kita semua six pack. Cuman ketutup aja sama one big fat pack. Kita ada kok six packnya, ada di dalam. Kalau mau kelihatan perlu work out, exactly. Otot ada di dalam, mau kelihatan work out. Money, uang ada di luar. Kalau mau dapat work for, beda. Beda. 3T udah masuk di rekeningnya Eliezer. Keselamatan udah ada di dalam saudara dan saya. Kekudusan udah ada di dalam. Kebaikan, semua yang luar biasa udah diinstal di dalam kita. Tugas kita adalah working out that salvation. Kerjakan itu keselamatan dengan takut dan gentar. Itu de facto. So jangan pernah menyalahgunakan kasih karunia. Saya percaya waktu saudara menerima kasih karunia sebagai hukum. Apa yang saudara gak pernah lihat. Apa yang saudara gak pernah dengar. Gak pernah ada di Google sebelumnya. Gak pernah ada di YouTube sebelumnya. Justru Tuhan akan kerjakan itu buat saudara-saudara semua. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses dengan apapun yang saudara kerjakan. Harmonis di rumah dan rekening BCA selalu penuh buat saudara.